Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, jemaah musalla ibadur rahman, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling layak yang terucap dari lisan kita kecuali puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau dan juga dapat meminum air dari telaga beliau. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ketaatan kepada Allah di atas tauhid wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, ikhwatul iman, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, kepada pemirsa ya yang sedang menyaksikan kajian live streaming kita pada pagi yang penuh berkah ini, dan juga bagi ikhwan MBI Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kita di pagi hari yang penuh berkah ini, dan juga kepada jamaah yang hadir pada pagi hari ini di Mushola Ibadur Rahman, Jalan Dagang Barat, Kabupaten Sambas. Barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan kajian kutip kita, kajian rutin kita, yakni setiap subuh dalam waktu ini. Dan kita mengkaji sebuah kutip yang sangat bagus, yakni sebuah risalah yang sangat bagus, yakni 10 kaidah di dalam istiqamah. Dan alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-10. Kita tidak terasa sudah masuk kepada pertemuan yang ke-10, yakni bertempatan dengan hari Selasa, Senin atau Selasa nih? Selasa, hari Selasa, tanggal 7 Zulqa'dah 1441 Hijriah, atau bertempatan dengan tanggal 30 Juni 2020 Masehi. Kita telah sampai kepada al-qaidatu, kaidah ats-tsaminah, yakni kaidah yang ke-8. Ya, kita telah sampai kepada kaidah yang ke-8, yakni temanya adalah thamratul istiqamati fid dunya, buah istiqamah di dunia, al istiqamatu ala sirati yaumil qiyamah, yakni yang membuahkan istiqamah, meniti jalan yang menyeberangi sirat pada hari kiamat kelak. Ya, jadi kaidah yang ke-8 ini adalah jamaah membicarakan kepada kita tentang
ya buah dari istiqomah di dunia, yakni barang siapa yang dia istiqomah di dunia, ya maka membuahkan ya dia akan istiqomah meniti jalan sirat kelak pada hari kiamat. Naam. Jamaah rahimani rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian kita, ya bahwasanya sebagaimana telah kita ketahui bersama, ya bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Dan kita telah melalui beberapa fase dari kehidupan kita. Sebagaimana ulama menyebutkan, kita hidup ini beberapa fase dalam kehidupan. Yang pertama adalah fase ruh, yakni ruh ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita telah bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua adalah fase di dalam rahim, yakni di dalam rahim ibu kita. Ya, yang kemarin kita sebutkan dalilnya, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebagai setetes air mani nutfah selama 40 hari. Ya subhanallah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi alaqah. Ya, yakni menjadi setetes darah. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik." Kemudian 40 hari kemudian menjadi ya segumpal daging mudghah. Kemudian setelah itu summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Ya, jadi 40 hari kemudian maka dia menjadi mudghah, menjadi daging. Nah, pada saat itulah Rasulullah menyebutkan bahwasanya summa yursalu ilaihil malaku, maka diutus kepadanya malaikat. Yang mana malaikat ini untuk mencatat 4 hal. Yang mana malaikat ini pertama meniupkan ruh kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh, yang meniupkan ruh di dalam janin tersebut, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan menuliskan 4 hal. Nah, jadi jamaah, ya, jadi kita ini di dalam perut ibu kita, ya, ketika usia kita 40 tambah 40 kemudian 40 120 hari, ya begitu disebutkan dalam hadis ini. Ya, maka ditiupkan ruh, ya, di dalam janin ibu kita. Lalu malaikat menuliskan 4 hal kepada kita. Yang pertama adalah bikatbi rizqihi, tentang rezekinya, wa ajalih, tentang ajalnya, wa amali, dan tentang amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan tentang dia ini orang yang bahagia ataupun orang yang sengsara. Ya, jadi sekarang ini ayol ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, kita berada di fase yang ketiga, ini fase di dunia. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya dunia ini adalah negeri, ya, yang penuh dengan ujian. Ya. Dunia ini adalah negeri yang penuh dengan ujian. Ya. Dunia adalah negeri yang penuh dengan senda gurau, ya, permainan dan sebagainya. Ya, dan kita sekarang berada di alam dunia ini. Dan ya, kita ketahui bahwasanya ketika kita berada di dunia ini terdapat tujuan yang agung yang telah Allah perintahkan kepada jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya seseorang dia hidup di dunia ini hanya sekedar makan, minum, tidur, menikah, bekerja lalu mati, maka dia tidak lebih hina daripada hewan. Ya, yang membedakan kita dengan hewan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya ketika kita menjalani di alam fase yang ketiga ini adalah kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, tujuan hidup. Jadi barang siapa yang dia tidak mengetahui tujuan hidupnya,
maka dia tidak akan mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan berikutnya. Jadi jalan kita ya ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, masih panjang. Ya, perjalanan kita masih panjang. Ya, setelah alam dunia nanti alam barzah. Alam barzah kemudian ya, setelah itu hari kebangkitan. Ini pada masyhar, hari kebangkitan. Ya, setelah alam barzah kiamat dulu, setelah kiamat pada masyhar. Ya, hari kebangkitan. Ya, lalu manusia dikumpulkan di halau di padang masyhar, ya, yang mana mereka nanti lama berdiri, ya, sampai ribuan bahkan jutaan tahun, hanya Allah yang tahu berapa lama. Kemudian datanglah Allah dan diadili, ditanya, dipanggil satu persatu. Ya, dan maka nanti di sana ada as-sirat, ya, ada jalan meniti jalan yang lurus, ada jembatan. Ya, maka barang siapa yang dia bisa melewati sirat tersebut, ya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Dan barang siapa yang terperosok, ya, atau terjatuh dari menyeberang sirat tersebut, maka tempatnya di neraka. Maka Syekh menyebutkan nanti, ya, salah satu buah dari keistiqomahan seseorang di dunia, ya, maka dia akan selamat menyeberangi sirat, ya, pada hari kiamat kelak. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui, ya, sebab-sebab yang bisa membuat kita selamat menyeberangi sirat. Dan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, bahwasanya kita sekarang hidup di alam yang ketiga, alam dunia, maka kita tidak akan masuk ke alam berikutnya kecuali yang memisahkan kita adalah maut, kematian. Ya, betapa banyak manusia yang mereka lupa bahwasanya mereka ini akan mati. Wallahi demi Allah, kita lihat betapa banyak manusia yang mereka datang ke pemakaman, mereka melihat orang yang telah wafat, bahkan mereka memandikan jenazah. Akan tetapi mereka lupa bahwasanya suatu saat nanti mereka akan dimandikan, suatu saat nanti mereka akan digiring ke jenazah. Walyazubillah. Dan saya menjadi saksi pernah, ya, ketika ada seseorang di masa hidupnya, dia tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid abadan selamanya ketika dia hidup. Akan tetapi dia datang ke masjid, posisinya lebih di depan daripada imamnya. Ini apa? Dia masuk ke masjid dalam keadaan nyawanya sudah tidak ada lagi di jasadnya. Maka kita jangan seperti ini. Atau bagi seorang wanita muslimah yang dia tidak pernah berjilbab, menutup auratnya, ketika diingatkan, wahai saudariku, tutuplah aurat Anda, ya, dia mengatakan, ya, bahwasanya hatinya masih kotor dan sebagainya, dan akhirnya maut telah mendahului dia, dan akhirnya tidaklah dia menutup auratnya kecuali dia telah wafat. Ya, walyazubillah. Maka kita jangan seperti, ya, orang yang dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, maka ayul ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, maka hendaklah kita untuk senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Ya, apa tujuannya? Banyak sekali. Di antaranya adalah kita akan membuat motivasi untuk beramal soleh, motivasi kita akan mencintai akhirat, ya, dan kita tidak terlalu hufud dunia, mencintai dunia, dan kita ini hanyalah sementara. Ya, subhanallah, hidup di dunia ini tidak lama. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, ya, umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Ya, dan sedangkan akhirat, ya, itu adalah kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah, perbandingan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, subhanallah, 1000 tahun. Tidak ada, ya, usia manusia sampai 1000 tahun. Akan tetapi celakanya, sungguh celaka, kebanyakan manusia mereka menukar kebahagiaan yang abadi dengan kebahagiaan yang semu. Ya, dan, ya, bahwasanya Allah menyebutkan setiap manusia itu akan wafat, dan ini harus kita fahami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 185, ya, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, akan merasakan kematian. Siapapun dia, baik kecil, muda, tua, ya, baik itu anak kecil, orang dewasa, orang yang tua, apalagi baik dia yang sedang sakit ataupun sehat, maka semuanya pasti akan mati. Ya, maka oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, hendaklah kita meninggalkan jejak kehidupan kita dengan kehidupan yang baik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dalam ayat yang lain, ya, yakni dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sesungguhnya Muhammad engkau akan mati dan juga mereka akan mati. Bayangkan, Rasulullah orang yang paling bertakwa kepada Allah, kekasih Allah yang telah dijamin masuk surga oleh Allah, dia juga telah wafat meninggalkan kita. Maka kita akan wafat, baik itu dalam waktu dekat ataupun telah waktu ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala ya tentukan kepada kita. Naam. Jamaah rahimani rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kutip yang ditulis oleh seorang ulama kota Madinah, yakni Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala. Ya, na'am. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, qala muallif hafizallahu taala, thamratul istiqamati fid dunya al-istiqamatu ala sirati yaumil qiyamah. Yakni ya, buah istiqamah di dunia adalah istiqamah, keistiqamahan ketika meniti di atas sirat, yakni sirat pada hari kiamat. Syekh menjelaskan, man hudiya fid dunya ila siratillahil mustaqim, hudiya fid daril akhirah ila siratil mustaqim al mansub ala matni jahannam. Jadi kata saya, barang siapa, ya jadi siapa saja yang dia memperoleh ya hidayah untuk berjalan di atas jalan yang lurus, yakni di atas hidayah keistiqomahan. Ya, jadi kata saya, barang siapa yang dia mendapatkan hidayah untuk berada di jalan yang lurus, ya, maka dia akan mendapatkan hidayah juga, yakni hidayah ya keistiqomahan kelak di negeri akhirat saat ketika dia meniti ya jalan siratal mustaqim, meniti titian ya jembatan yang dibentangkan di atasnya neraka jahanam. Jadi jamaah, siapapun kita kelak, maka kita akan melewati menyeberangi sirat ya, maka barang siapa yang dia selamat maka berbahagialah dia, dan barang siapa yang dia terjatuh terpeleset maka sengsaralah dia. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau senantiasa mendoakan umatnya. Beliau menyebutkan ya agar umatnya selamat menyeberangi sirat. Ya, maka barang siapa yang dia ingin untuk selamat menyeberangi sirat, maka hendaklah dia istiqamah di dunia ini. Ya, jadi kata Syekh ya hafizallahu taala, jadi barang siapa yang di dunia ini dia memperoleh hidayah untuk berada di jalan-jalan yang lurus, maka di akhirat kelak dia juga akan mendapatkan hidayah ya untuk menepaki, untuk meniti jalan atau jembatan sirat ya yang di atasnya, yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya, maksudnya di bawahnya adalah neraka jahanam. Jadi sirat. Ya, na'am. Kemudian kata Syekh, fa yaumal qiyamati yunsabu siratun ala matni jahannam ahadun minas sayf wa adaku minasya'rati. Jadi kata Syekh, ya Syekh menjelaskan bahwasanya pada di hari kiamat nanti akan dibentangkan sirat, yakni jembatan atau titian yang mana di bawahnya adalah neraka. Yang mana jembatan ini jamaah posisinya di atas neraka. Yang mana subhanallah kondisi siratnya itu yakni kata Syekh sebagaimana dalam sebuah hadis, yakni alamatni jahannam ahadun minas sayf, yang tajamnya itu melebihi tajamnya pisau. Ya, subhanallah, atau yang melebihi tajamnya pedang. Jadi sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang tajamnya melebihi tajamnya sebilah pedang. Ya, subhanallah, berarti tajam sekali. Wa adaku minasya'rati, dan lebih tipis dari sehelai rambut. Subhanallah. Jadi kita akan melewati satu jembatan yang begitu dahsyat. Ya, jembatannya lebih kecil daripada rambut kita. Ya, dan juga lebih tajam dari pedang. Subhanallah. Dan nanti disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sebagaimana dinukilkan oleh Syekh bahwasanya manusia mereka menyeberangi sirat sesuai dengan amalan mereka. Oleh karena itu jamaah rahimani rahimakumullah, ya manusia itu dia istiqamah, dia dalam berbagai bentuk. Ada yang istiqamahnya sempurna, ya ada yang sedang,
ya bahkan ada yang kurang dalam istiqomah, dan bahkan ada sama sekali tidak istiqomah sama sekali. Demikian juga kelak bagi orang yang dia menyeberangi sirat, ya, jadi dengan berbagai kondisi dan sesuai amalan mereka ketika mereka di dunia. Ya, na'am. Kemudian kata Syekh, wa yu'marun nas bil mururi alaih, dan diperintahkan kepada manusia untuk menepaki titian ini. Jadi semua manusia dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai yaumul kiamah, ya, sampai hari kiamat, semuanya manusia mereka wajib untuk melewati sirat ini. Ya, na'am. Wa yatafawatuna fi mururihim alaihi tafawatahum fil a'mali wal istiqamati ala siratillahil mustaqim fi hadhil hayati dunya. Jadi kata Syekh, yakni mereka, ya, kondisi mereka akan berbeda-beda ketika melewati sirat ini. Ya, kondisi mereka itu apa? Berbeda-beda. Ya, sesuai dengan amalan mereka dan istiqomah mereka di atas jalan yang lurus, ya, ketika mereka hidup di dunia ini. Ya, maka barang siapa yang dia, ya, yang dia ingin selamat untuk meniti jalan yang lurus, maka hendaklah dia istiqomah, ya, dalam ketaatan. Dan barang siapa yang dia ingin selamat meniti jalan yang lurus tersebut, maka hendaklah dia istiqamah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beramal sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, lalu Syekh menukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Ya, yakni beliau mengatakan, "Faman hudiya fi hadhid dar ila siratillahil mustaqim alladhi arsala bihi rasulahu wa anzala bihi kutubahu hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musil ila jannatih wa dar thawabih wa ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadhi sirat alladhi nasbahullah li'ibadihi fi hadhi dari yakunu." Jadi kata Syekh, ya, menukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka barang siapa yang dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri ini, yakni di dunia, untuk berada di jalan yang lurus, ya, yakni mereka, ya, senantiasa berada di atas petunjuk, di atas Al-Qur'an wa sunnah, dan mereka istiqamah. Alladzi arsala bihi rasulah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, wa anzala bihi kutubahu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya. Ya, jadi barang siapa yang dia istiqamah di jalan yang lurus di dunia ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan menurunkan kitab-kitabnya, ya, dengannya, yakni dia mengikuti nabi tersebut, mengikuti isi kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan diberikan petunjuk siratal mustaqim, jalan yang lurus yang mengantarkan ke surga, ke negeri pembalasan. Yakni seseorang yang dia bisa istiqamah, yang dia bisa mengikuti, ya, apa yang telah Allah wahyukan kepadanya, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia berusaha untuk senantiasa mengamalkannya, maka dia akan dituntun, ya, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, ya, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, semakin kokoh pijakan seorang hamba, ya, semakin kokoh dia menepaki, ya, mengikuti jejak, ya, dia mengamalkan isi Al-Quran, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka hamba tersebut akan mendapatkan, ya, keselamatan ketika dia menyeberangi sirat pada hari kiamat kelak. Jadi semakin kokoh pijakan seseorang,
ya semakin kokoh pijakan seorang hamba di jalan yang lurus yang telah Allah bentangkan bagi hamba-hambanya di dunia ini, maka sekokoh itu pula pijakannya saat meniti ya sirat pada hari kiamat nanti. Ya, jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya barang siapa yang dia semakin kokoh ya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kokoh ya mengikuti ya Al-Qur'an, semakin kokoh istiqomah dia di dunia ini, ya maka di akhirat kelak dia akan semakin ya kokoh pula ya melewati sirat ya di atas ya jembatan, yang mana jembatan tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang kondisinya adalah yakni lebih tajam daripada pedang dan juga lebih halus daripada apa? Lebih halus daripada apa? Rambut. Naam. Dan juga sebaliknya. Yakni demikian pula semakin ia berusaha ya menapaki jalan yang lurus, ya maka semakin akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ala qadri sayrihi ala hadhihi sirat yakunu sayruhu ala dzaka as-sirat. Ya, yakni kata Syekh bahwasanya ya di antara mereka ada yang melewatinya dengan berbagai macam cara. Ya, mereka melewati sirat itu sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ya. Naam. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Faminhum man yamuru kal barqi. Ya, di antara mereka melewati sirat ya begitu cepat seperti apa? Yakni ya seperti kilat. Ya, jadi seperti kilat, kalau kita pernah melihat kilat ya begitu cepat. Ya, maka demikian juga dia melewati sirat. Ya. Kemudian ini adalah golongan di antara golongan yang dia berbagai macam melewati sirat. Ya, ada yang seperti kilat. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa minhum man yamuru katarfi, dan juga ada di antara mereka yang mereka melewati sirat itu secepat kedipan mata. Subhanallah. Ya, ada yang seperti apa? Secepat kilat. Ya, dan ada juga yang cepat seperti apa? Kedipan mata. Wa minhum man yamuru karaihi. yakni ada juga di antara mereka, ya di antara mereka yang mereka melewati sirat secepat angin. Ya, secepat angin. Wa minhum man yamuru kasyaddir rikab. Ya, dan ada juga di antara mereka yang melewati sirat tersebut, yakni ya seperti orang yang menaiki kendaraan. Ya, menaiki kendaraan. Ya, tadi apa? Secepat kilat. Kemudian ada yang secepat kedipan mata. Kemudian ada yang secepat angin. Dan ada yang secepat menaiki kendaraan. Wa minhum may yas'a sa'yan. Dan ada juga di antara mereka yang melewati sirat, yakni secepat orang yang berlari. Ya, wa minhum man yamuru kasyaddir rikab. Ya, dan ada juga di antara mereka, ya, wa minhum may yamshi mashyan. Ya. Jadi tadi man yamuru kasyaddir rikab itu cepatnya seperti naik kendaraan. Kalau wa minhum may yas'a sa'yan itu cepatnya seperti berlari. Kemudian wa minhum may yamshi mashyan, yakni ya secepat yakni berjalan. Ya, berjalan, yakni bahkan ada yang sampai di antara mereka itu merangkak-rangkak, waliyadzubillah. Ya, wa minhum may yamshi mashyan wa minhum
mayyahbu habwan. Ya, dan ada di antara mereka yang bertatih-tatih, yakni berusaha sambil merangkak, yakni meniti jalan melewati sirat tersebut, dan akhirnya mereka berhasil. Ya, na'am. Wa minhum al-makhdush al-musallam, wa minhum al-mukardas finnar, yakni dan juga ada di antara mereka yang mereka melewati sirat dalam keadaan terjungkal, yakni terjatuh, dan akhirnya mereka masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Jadi kesimpulannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya manusia, ya ini sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni manusia meniti as-sirat, yakni menyeberang jembatan yang di bawahnya terdapat neraka jahanam, yang mana jembatan ini berada di atas neraka jahanam, yang mereka melewatinya sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ya, ada yang mereka seperti secepat kilat, kemudian ada yang mereka secepat sekedip mata, kemudian ada di antara mereka yang secepat angin, kemudian ada di antara mereka yang seperti menaiki kendaraan, ada juga yang di antara mereka yang berlari, dan ada bahkan juga ada yang di antara mereka yang merangkak. Ya, tahu merangkak, maksudnya merangkak itu ada merangkak, ya. Dia meminta dengan bantu tangannya, merangkak. Dan ada juga yang bertatih-tatih, namun sampai juga. Ya, dan ada pula yang dia terjungkal, tersungkur, ya, dan dia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Naam. Kemudian kata Syekh, ya, rahimahullahu ta'ala, kata Syekh hafizallahu ta'ala, falyanzur al-'abdu sayrahu ala dhalika as-sirat min sayrihi ala hadha hadwa al-qadhati bil qadhati jazaan wifaqan, kama qala ta'ala hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi kata Syekh, maka hendaklah seorang hamba memperhatikan, ya, seorang hamba memperhatikan jalannya di dalam meniti sirat di akhirat tersebut, yakni dia melewati sirat kelak sebagaimana sesuai dengan amalan yang telah dia kerjakan. Kalau kita ingin melewati sirat, ya, secepat kilat, maka hendaklah kita beramal, ya, dengan amalan yang bisa membawa kita, membantu kita menyeberangi sirat seperti secepat kilat tersebut. Ya, kalau kita ingin menyeberangi sirat, ya, secepat angin, ya, maka hendaklah kita, ya, beramal dengan amalan soleh, yang dengan amal soleh tersebut bisa membantu kita menyeberangi sirat secepat dengan angin. Begitu juga seterusnya. Ya, maka seseorang hamba memperhatikan, ya, ketika kondisinya kelak dia di negeri akhirat. Maka, ya, sekarang kita berada di dunia, maka hendaklah kita sebanyak mungkin untuk beramal. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian dibalas melainkan setimpal dengan apa yang dulu kalian kerjakan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang itu yang dia beramal, tidaklah seseorang itu dibalas, ya, di akhirat kelak sesuai dengan setimpal dengan apa yang telah kita kerjakan di dunia ini, ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Maka ketika kita ingin, ya, Allah Subhanahu wa taala membalas kita kebaikan di akhirat, maka hendaklah kita beramal dan terus beramal. Ya, tentunya beramal ini, ya, sesuai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan ini, ya, orang yang Allah mudahkan untuk beramal sebagaimana Allah mudahkan bagi orang yang mendapatkan rezeki. Ya, ada di antara orang, ya, di antara hamba Allah yang Allah luaskan rezekinya. Demikian juga ada orang yang dia beramal, ya, itu sesuai dengan, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beramal yang Allah mudahkan untuk salat malam, maka dia akan dimudahkan untuk salat malam. Ya, dan ada juga yang Allah mudahkan dia untuk bersedekah, maka, ya, dia akan mudah untuk beramal soleh dengan sedekah. Tapi salat malamnya dia, ya, jarang. Ya. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dia untuk beramal, untuk senantiasa berpuasa sunnah, puasa Senin Kamis. Kemudian
puasa Senin Kamis, kemudian puasa Yaumul Bid. Ya, akan tetapi ketika sholat malam dan sedekahnya dia kurang. Nah, begitu seterusnya. Ya, maka hendaklah kita memperhatikan apa yang telah kita kerjakan, karena seseorang itu tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan ya amal yang telah dia lakukan, yakni dia kerjakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian dibalas melainkan setimpal dengan apa yang dulu kalian kerjakan. Kemudian kata Syekh, wal yanzur asyubhat wasyahwat allati ta'uquhu an sayrihi ala hadis siratil mustaqim. Ya, maka kata Syekh, hendaklah seseorang itu memperhatikan yakni syubhat dan syahwat yang dapat merintangi jalan istiqomahnya tersebut. Ya, karena kedua jalan tersebut yakni syahwat dan syubhat itu adalah ya terdapat kalalib, yakni terdapat semacam besi yang bengkok yang berbentuk kait ya, yang dapat digunakan untuk mengaduk bara api. Jadi maksudnya adalah di antara seseorang ya di tengah-tengah istiqomah tersebut ya itu terdapat perkara syubhat dan syahwat, yang mana syubhat dan syahwat ini bagaikan ya semacam besi bengkok yang berbentuk kait yang digunakan untuk mengaduk bara api, yang mana fungsinya adalah dapat mengait dirinya sehingga dia terhalang dari melintasi jalan tersebut, yakni ya menghalangi dia menjalani atau menyeberangi sirat ya jalan yang titian ya di atas neraka jahanam ya, maksudnya posisi jembatannya itu di atas neraka jahanam dan di bawahnya terdapat neraka, dan barang siapa yang selamat maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, semakin kuat ya seseorang yang dia berada di atas istiqamah ketika di dunia, maka semakin mudah baginya untuk menepati ya, untuk meniti ya jalan yang lurus tersebut, yakni as-sirat ya. Dan barang siapa yang dia tidak bisa istiqamah, maka dia akan terjatuh, terpeleset, dan dia masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menzalimi hambanya. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 46, "Wa ma rabbuka bizall lil 'abid." Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bizalla min lil 'abid." Dan Tuhanmu, Rabbmu, ia tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi dalam Al-Qur'an surah Fussilat ini Allah menyebutkan, "Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Dan Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ia berbuat zalim kepada hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Kemudian kata Syekh hafizallahu taala, ya, jadi orang yang di dunia ini yang dia tertahan dengan berbagai syubhat dan syahwat, ya, yakni ketika di dunia ini dia tertahan ya dengan berbagai syubhat dan syahwat, maksudnya adalah dia terkena perkara syubhat dan juga terkena syahwat ya, sehingga ketika dia terkena syubhat dia terdapat keracuan di dalam beragama. Dia menentang nas-nas dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia tertahan dengan syahwat, dia melampiaskan semua syahwatnya. Dia menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua hal ini, yakni syubhat dan syahwat, ya, sehingga dia berpaling dari jalan yang lurus. Ya, sehingga dia berpaling dari jalan yang lurus, dia pun tidak istiqamah di dalam ketaatan, dan akhirnya ya ketika dia menyeberangi sirat, ya ketika dia meniti sirat, maka dia pun terkena kait ya dari berbagai sisi ya, sehingga dia ya dimasukkan ke dalam neraka tersebut
dan dia pun terjatuh atau terpeleset dari menyeberangi sirat tersebut. Naam, jamaah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, yakni para pemirsa channel Muslim TV, ya, dan juga bagi ikhwan wa akhwati fillah yang sedang menyaksikan kajian online kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, dan juga kepada jamaah rahimani rahimakumullah, ya, tadi telah kita sebutkan, telah kita jelaskan bersama-sama sebagaimana Syekh menuturkan kepada kita, ya, bahwasanya barang siapa yang dia istiqomah di dunia, ya, maka dia akan mendapat meniti, ya, sirat pada hari kiamat nanti. Naam, ya, mudah-mudahan apa yang telah Syekh sebutkan kepada kita, ya, dengan kita mengkaji risalahnya ini, ya, membuat kita semakin, ya, mengetahui tentang kaidah-kaidah istiqamah, sehingga kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita berdoa kepada Allah tentunya supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita, ya, ke dalam orang yang beruntung, orang yang bisa, ya, melewati, ya, jalan yang lurus tersebut. Naam, ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ya, demikian, ya, tentang penjelasan secara singkat kaidah yang ke-8. Maka kesimpulannya adalah, ya, yang pertama adalah, kesimpulannya dari kaidah yang ke-8 ini adalah, yang pertama, bahwasanya, ya, buah istiqomah di dunia, yakni seseorang hamba tersebut akan bisa istiqomah menyeberangi sirat, ya, pada hari kiamat nanti. Dan ini adalah balasan bagi orang yang istiqomah. Dan kemarin telah kita sebutkan di awal muqaddimah kitab ini, sebagaimana Syekh menyebutkan 2 ayat, beliau menukilkan tentang keutamaan istiqamah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan juga mereka tidak bersedih hati. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang mereka itulah, ya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalamnya, ya, balasan, ya, dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, ia menyebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, dan orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya malaikat, ya, kemudian dia mengatakan alla takhafu wala tahzanu, ya, dan janganlah kalian bersedih hati, ya, dan janganlah kalian takut dan bersedih hati. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada mereka, yakni surga, ya, dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan. Jadi barang siapa yang dia hendak, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan ketakutan, tidak merasakan kesedihan, dan juga malaikat akan menjaga dia, maka hendaklah dia istiqamah. Dan salah satu buah dari keistiqomahan seorang hamba sebelum dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, yakni dia akan diselamatkan untuk menyeberangi sirat, ya, yakni jalan, ya, atau jembatan, ya, yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang pertama, ya, buah istiqamah di dunia, ya, mengakibatkan keistiqomahan seseorang, ya, untuk melewati, ya, sirat pada yaumul qiyamah nanti. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwasanya semua manusia, ya, semua manusia mereka akan melewati sirat ini. Ya, semua manusia akan melewati sirat ini, dan masing-masing di antara mereka melewati sirat sesuai dengan amalan-amalan mereka ketika mereka di dunia. Ya, sehingga ada beberapa kelompok, ya, yang mereka melewati sirat dengan berbagai kondisi. Ya, kelompok yang pertama, kondisi yang pertama, mereka melewati sirat itu secepat, ya, yakni apa tadi? Secepat kilat, ya,
Kemudian yang kelompok yang kedua atau kondisi yang kedua, yakni secepat kedipan mata. Kemudian yang ketiga, ya secepat ya angin. Dan yang keempat, secepat ya seperti orang yang naik kendaraan. Kemudian yang kelima, secepat ya berlari. Ya, dan bahkan ada juga yang dia melewati sirat ya sambil merangkak. Ya merangkak, yakni berapa namanya? Dia berusaha semaksimal mungkin, ya walaupun dengan merangkak tersebut, ya dia ingin melewati sirat dan akhirnya ya dia pun sampai juga. Ya, dan bahkan ada yang terperosok, ya terjatuh dari sirat tersebut dan dia dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Jadi kesimpulan yang kedua ini bahwasanya semua manusia ya mereka digiring ya untuk melewati sirat, yakni ya jembatan ya pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya ya Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukilkan ya tentang kondisi-kondisi manusia. Ya lalu ya saya menjelaskan tentang kondisi sirat. Ya bahwasanya sirat itu ya kondisinya adalah lebih tajam daripada pedang. Ya, dia lebih tajam daripada pedang. Kemudian dia itu lebih tipis daripada rambut. Ya Masya Allah. Jadi lebih tipis daripada rambut. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, kalau nanti kita lihat rambut kita, ya betapa tipisnya rambut. Ya, nah kondisi sirat itu bahkan ada yang disebutkan ya oleh para ulama kita bahwasanya ya tipisnya itu ya lebih diperkecil lagi. Ya, yakni dikurangi 7 kali tipis daripada rambut. Bayangkan, berarti tipis sekali. Ya, udahlah tajam kemudian tipis. Nah, kita nanti disuruh untuk melewati sirat tersebut. Ya, na'am. Kemudian kesimpulan yang keempat ya adalah bahwasanya ya hendaklah seseorang kalau dia hendak selamat menyeberangi sirat, maka hendaklah dia istiqamah di dunia ini. Dia berusaha ya untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia. Dia berusaha untuk beramal sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berusaha dengan semaksimal mungkin. Ya, dan tidaklah dia melakukan amalan kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya istiqamah, hakikat istiqamah itu sendiri adalah ketika seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mentauhidkan Allah. Dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mentauhidkan Allah, untuk tidak menyekutukan Allah, dan dia beramal tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga istiqamah ya ini meliputi perkataan, perbuatan dan juga hati. Ya, dan dia terus mengamalkan demikian. Ya, dia berusaha ya semaksimal mungkin untuk agar berada di atas jalan yang lurus, yakni ya di atas Al-Qur'an wa sunnah. Ya, di atas Al-Qur'an dan sunnah, dan dia mengamalkan kedua wahyu tersebut. Kemudian kesimpulan yang kelima. Ya, kesimpulan yang kelima dari kaidah yang ke-8 ini bahwasanya ya di tengah-tengah kehidupan kita ini terdapat perkara yang disebut dengan syubhat dan juga syahwat. Ya, jadi kesimpulan yang kelima ini adalah di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini terdapat perkara syubhat dan syahwat yang apabila seseorang dia masuk kepada perkara syubhat atau dia masuk kepada perkara syahwat, maka kedua hal ini menjadi rintangan bagi dia untuk tidak bisa istiqamah. Ketika dia tidak bisa istiqamah, maka dia pun ya akan terjatuh dalam melewati sirat pada hari kiamat nanti. Maka dia akan dimasukkan ke dalam kait-kait yang telah siap ya menerkam ya mengait siapa saja yang ketika di dunia tidak istiqamah. Naam. Ya, kemudian ya kesimpulan yang keenam bahwasanya setiap manusia akan mendapatkan ya balasan sesuai dengan amal yang telah dilakukan di akhirat.
ya di dunia. Ya, jadi ketika dia beramal soleh di dunia, maka balasannya di akhirat adalah kebaikan. Ya, maka manusia itu dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, kemudian kesimpulan yang keberapa? Kenapa atau ketujuh? Ketujuh, kesimpulan yang ketujuh adalah yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah zalim kepada hambanya. Ya, sebagaimana firman Allah, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Ya, dan Tuhanmu yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Naam. Ya, demikianlah beberapa kesimpulan, 7 kesimpulan tadi yang dapat kita simpulkan ya dari kaidah yang ke-8 ini, dari risalah atau kutub 10 kaidah di dalam istiqamah yang ditulis seorang ulama kota Madinah, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala. Demikian ikhwan sekalian wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, kajian kita pada pertemuan yang ke-10 ini di pagi hari yang penuh berkah ini. Naam. Maka oleh karena itu jangan lupa kita untuk selalu senantiasa memperbanyak doa kepada Allah supaya kita bisa istiqamah, beramal, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan hal yang terpenting adalah agar kita bisa istiqamah, kita mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang selalu mengingatkan kita ketika kita salah, yang selalu menuntun kita kepada perkara akhirat, yang selalu mengingatkan kita tentang kehidupan yang abadi, yakni di alam akhirat, yakni kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya. Itulah teman sejati. Hendaklah kita selalu senantiasa memegang atau menggenggam erat tangan teman tersebut. Dan hal yang terpenting daripada istiqomah adalah ya lingkungan tempat kita tinggal. Ya, maka di sana disyariatkan bagi kita untuk hijrah kalau sekiranya di kampung halaman kita tersebut terdapat perbuatan syirik, ya, kemudian perkara bid'ah dan sebagainya. Ya, naam, demikian ya. Sebelum kita akhiri, maka kami ucapkan kepada ya jamaah sekalian, kepada ikhwah sekalian, kepada akhwati fillah, ya, kepada teman-teman yang sedang menyaksikan kajian kita dari awal sampai akhir, dan juga kepada teman-teman MBI ya Singkawang, yakni Muslim Baker Indonesia Singkawang, ya, dan juga MBI yang lain mungkin yang sedang menyaksikan, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan ya wa barakallahu fikum, dan juga kepada jamaah ya di mushola Ibadur Rahman ini Jalan Dagang Barat Kabupaten Sambas ya, yang telah menyisihkan waktunya untuk hadir, ya, yang telah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, ya, mudah-mudahan ya kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar, ya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, sejatinya nasihat yang kami sampaikan ini adalah untuk kami pribadi, ya, mudah-mudahan bisa diamalkan, ya, dan bisa kita sampaikan dan bisa terus kita ulang-ulang, ya, supaya kita semakin faham. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan insyaallah taala ya besok akan kita lanjutkan kaidah yang ke-9. Ya, alhamdulillah 2 kaidah lagi. Ya, jadi 2 kaidah lagi kita akan selesai mengkaji risalah 10 kaidah di dalam istiqamah. Naam, demikian ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Demikian jamaah rahimani rahimakumullah, kita tutup majelis kita dengan doa karafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.